Baik, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya Bapak, kesediaannya untuk kita bertemu pagi hari ini. Tentunya seperti informasi saya sebelumnya, kita akan berbicara beberapa hal tentang pengambilan keputusan yang Bapak lakukan sejauh Bapak memimpin sekolah ini yang berbasis nilai kebajikan, dilema etika, rujukan moral dalam Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin saya mau bertanya dulu, sudah berapa lama Bapak menjadi pemimpin di lembaga ini? Kalau khusus di lembaga ini sebelum dilakukan itu sudah sekitar 6 tahun. Waktu yang lumayan lama ya Pak, dengan berbagai kasus yang ada, karakter yang dihadapi. Nah tentunya ada hal-hal atau kasus-kasus yang Bapak hadapi, yang Bapak ambil keputusan terkait dengan siswa ataupun guru yang membekas di hati Bapak sebagai seorang pemimpin, atau mungkin ada kasus-kasus terbaru ini yang masih Bapak ingat sampai hari ini, bisa Bapak ceritakan sedikit? Ya. Kalau bicara tentang kasus banyak. Sejauh saya 6 tahun di sini banyak sekali, tapi akhir ini itu bukan saja membekas di saya sebagai seorang kepala sekolah, tapi membekas banyak di guru-guru. Contohnya di tahun 2022 itu, yang kemarin beberapa tahun lalu, 2023 kemarin itu, ada siswa, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan nama ya, ada siswa mungkin pada saat menerima lapor itu, ya karena pada sebelumnya kita kan sudah kedapatan bahwa jika ada siswa yang mungkin alfanya banyak, kita mungkin kasih bukan ganjaran juga sih istilahnya, supaya orang tua sendiri datang untuk melapor. Namun pada saat itu dia melakukan tindakan sama sekali melanggar etika, di mana dia bahkan membuli temannya, dia bahkan tangga temannya untuk menyatakan dia punya ketidakpuasan. Sehingga pada saat itu juga di ruang guru dia datang untuk ngamuk-ngamuk dan bahkan banyak pakai guru di situ. Dia marah, dia melontarkan kata-kata yang sama sekali tidak beretika. Dan kalau pun saya katakan di sini, dia maki guru begitu. Sehingga sangat membuat saya itu jadi sampai juga ingat itu masalah. Berarti dari kasus yang Bapak hadapi itu kira-kira menurut Bapak dia masuk dalam dilema etika atau kewajiban moral? Kalau menurut saya sih Bu, kita salah atau tidak, etika menurut saya. Ya. Dilema etika. Jadi waktu Bapak mengambil keputusan seperti apa untuk menghadapi anak ini, dan terkait juga membekas di hati guru seperti yang Bapak ceritakan tadi sampai terlontar kata-kata kotor. Nah tentunya juga menurut cerita Bapak tadi dia punya alfa sekian, dan berdasarkan keputusan memang dia harus dibina secara tertulis. Bahkan harus dilakukan sendiri. Ya. Nah terus setelah Bapak pertimbangkan itu, apa anaknya dipanggil, dinasihati, lalu perkembangannya seperti apa? Oke, kalau betul pada saat itu libur. Ya. Jadi sebelum libur itu kan kita saat itu langsung mengajak Bapak Ibu teman guru untuk kita pertemuan singkat. Di mana ada pertemuan singkat itu ada pada saat itu kan Bapak Guru masih dalam keadaan stres-stres, sakit hati. Jadi belum bisa juga saya langsung tentukan kebijakannya harus begini sebagai seorang pemimpin. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Guru untuk pulang ke rumah, itu baik-baik. Nanti setelah masuk sekolah kita bertemu kembali. Namun seiring berjalannya waktu, saya pada saat liburan itu orang tuanya juga sempat datang ke rumah, bahkan menyatakan bahwa mereka juga tidak setuju dengan perbuatan anak, mereka juga setengah dan teman-teman dan sebagainya. Jadi pada waktu masuk libur itu saya kan mengajak Bapak Ibu teman guru. memang sih masih ada yang bekas di hati. Jadi tapi saya mengajak Bapak Ibu teman guru, sebagai seorang guru memang kita harus mengalami perkara seperti itu. Kita harus tegar, karena saya juga mengatakan kepada Bapak Ibu guru bahwa anak ini sudah kelas 9, dia harus mau ujian. Jadi kasihan masa depan anak. Saya berpikir saja bahwa saya yakin bahwa suatu saat seiring berjalannya waktu, semakin bagus juga pemikirannya, pasti akan berubah. Biasa Pak. Berarti pemikiran yang Bapak ambil itu sudah dari segi kebijakan dan memang memikirkan masa depan anak secara kemanusiaannya. Pastinya masa depan anak dipertaruhkan. Saat misalnya nilainya dikasih di bawah KKM atau dia tidak dinaikkan kelas, ya kita takutnya ada hal negatif yang akan terjadi pada anak itu. Berarti luar biasa
Nah, mungkin saja ada tantangan-tantangan lain yang Bapak hadapi terkait keputusan ini, bisa diceritakan. Kalau sejauh ini tantangan-tantangan yang saya hadapi dari kebanyakan itu dari teman-teman teman-teman sekarang tadi, di mana ada dalam kelas itu yang pintar, yang bagus, bahkan kita terkenal alfa, terus selalu setia sama guru-guru, terus selalu sopan sama guru-guru, tidak suka bully teman. Tetapi dia sering melakukan hal itu, bukan baru sekali, sering. Tetapi kok dia masih diberikan banyak kesempatan. Tentu tantangan di sini adalah menyebabkan anak-anak yang lain berpikir bahwa oh kalau begitu biar kami juga menahan-nahan tidak apa untuk juga guru kasih kebebasan untuk guru juga menyayangi kita seperti itu. Mungkin siswa tidak tahu bahwa kita punya keinginan terbaik sebagai seorang guru untuk masa depan anak. Jadi mungkin tentang itu yang kita hadapi. Dan bahkan juga ada beberapa teman guru barangkali yang mungkin masih sangat sakit hati, mungkin itu langsung sehingga sangat membekas. Lalu kita tahu bahwa perasaan seorang ibu beda sama bapak. Luar biasa. Berarti ada hal yang harus Bapak lakukan baik terhadap guru yang tadi mungkin masih merasa menindas maupun siswa yang merasa ketidakadilan. Betul sekali. Ya, mungkin tindakan apa yang sudah Bapak coba ambil? Yang pernah saya ambil selama ini untuk siswa-siswa itu yang mungkin tadinya tidak suka melakukan hal kejahatan, saya palingan menginformasikan kepada mereka, atau setelah mereka dikumpul saya kasih tahu bahwa bagi tamu yang sudah berbuat baik, teruslah berbuat baik. Karena setiap orang berbuat baik pasti ada nilai yang tersendiri, dan kita senantiasa harus memberikan kesempatan kepada orang yang sudah berbuat baik supaya mereka bisa berubah. Mungkin dengan teman-teman lain sendiri berbuat yang baik, ada yang hanya satu orang pun yang berbuat tidak baik, contoh pasti pada akhirnya dia ikut yang dominan, tidak mungkin dia resesif begitu. Yang berikut lagi juga ibu, bahwa anak ini teman-temannya harus dikasih juga suatu masukan yang lebih baik, ya mungkin diberikan hiburan bahwa kamu yang baik, mungkin kamu kalau juara ya mungkin istilahnya dikasih sesuatu hadiah, penghargaan, sehingga mereka juga mungkin oh ya begitu kita belajar. Dan saya mengajak juga teman-temannya yang lebih akrab dengan dia itu untuk senantiasa pujuk dia di saat-saat mereka pujuk dia untuk dia harus melakukan hal yang baik. Wah, luar biasa sekali ya Bapak sebagai seorang pemimpin, banyak kebijakan yang harus Bapak ambil dengan pertimbangan yang luar biasa. Nah, dari semua pengalaman mungkin bisa dirangkum menjadi suatu hal pelajaran apa yang secara pribadi Bapak ambil sebagai ternyata sebagai pemimpin ini seperti ini dan seperti ini. Mungkin tidak panjang Bu ya, sesuatu yang saran dari banyak ini. Saya berpikir bahwa tidak selamanya yang kita pikir itu baik atau benar dan baik untuk orang lain. Nah, seperti itu. Karena boleh-boleh saja menurut kita ini baik, ini harus begini, aturan harus begini. Tapi setiap orang itu kan beda dia mengartikan sesuatu. Tetapi yang jelas bahwa saya yakin bahwa tujuan kita sama. Pada akhirnya tujuan itu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, yang bagus. Saya rasa itu yang mungkin singkat saja saya katakan. Jadi tidak semua yang benar itu benar. Betul. Ya. Secara aturan mungkin benar, tapi ternyata secara kemanusiaan itu ya manusia. Ya, betul. Jadi luar biasa Pak, saya juga mendapatkan banyak pengalaman dari cerita Bapak. Semoga kita terus menjadi guru-guru yang hebat bagi siswa-siswi. Ya, siap. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Makasih. Pagi ini walaupun sebenarnya suasana libur ya karena sedang merayakan pesta demokrasi, tapi luar biasa Ibu menyempatkan waktu. Terima kasih banyak Ibu. Nah, perjumpaan kita hari ini seperti informasi saya sebelumnya bahwa kita akan berbicara sedikit terkait kasus dilema etika di mana seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan saya berkesempatan untuk bertemu Ibu pagi hari ini sebagai kepala sekolah SDN Wetampen ya. Jadi saya ingin mendengarkan sedikit cerita dari Ibu
ada memang ada satu anak dia sudah kelas 6 dan di usia kelas 6 ini anak sudah tidak bisa belum bisa baca tidak baca yang sudah bisa tapi hanya gambar saja. Terus di situ juga anak ini sudah masuk usia mau mendekati 15 tahun. Jadi itu sudah yang kasus yang alami yang saya alami sampai hari ini. Nah, berarti tentunya ada keputusan-keputusan yang ibu harus ambil bersama guru dan tentunya. Nah, saya mau tanya dulu, secara paradigma atau secara naluri ibu sebagai seorang pemimpin tentunya ada dilema etika. Jadi ada dilema yang ibu alami. Dilema etika ini kalau saya bisa kategorikan yaitu rasa keadilan melawan rasa kasihan. Benar tidak? Ya. Seandainya ibu mau mengatakan ini kita harus adil, berarti anak ini harus tidak lulus. Tapi karena ya ada belas kasihan, sehingga ibu mengatakan bahwa ya kondisi ini anak ini tetap harus diluluskan demi masa depan. Ya, luar biasa. Berarti kalau bisa kita kategorikan prinsip berpikirnya apakah termasuk sesuai aturan atau rasa peduli? Saya rasa itu rasa peduli, rasa peduli Ya terhadap karena memang ada beberapa kasus yang kita tahu di mana-mana saat misalnya anak tidak dinaikkan kelas atau anak tidak diluluskan, malah anak itu putus sekolah pada akhirnya, atau mungkin anak itu putus asa dengan hidupnya dan itu fatal sekali. Itu luar biasa ya keputusan dari ibu. Nah, kemudian tentunya dalam pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah yang ibu pikirkan. Tentunya dalam hati ada nilai yang saling bertentangan seperti yang sudah diceritakan di awal tadi, yaitu antara keadilan dan rasa kasihan atau ya itu pastinya ibu alami. Nah, berarti dalam menghadapi itu ibu tidak bisa mengambil keputusan dari diri sendiri. Tentunya ibu melibatkan beberapa orang. Nah, kira-kira siapa saja yang ibu libatkan? yang saya libatkan misalnya dari anak ini saya libatkan rebus guru kelas dan semua guru saya tetap libatkan. Dan juga saya melibatkan orang tuanya juga. Jadi semua guru dan orang tua pertemuan dulu, rapat dulu, baru memutuskan anak ini siapa ya. Luar biasa. Nah, ibu saya mau tahu dulu sejauh ini langkah-langkah apa yang sudah diambil untuk anak ibu, mungkin baru dari dia kelas rendah sampai dia kelas 6, tindakan apa yang sudah dilakukan oleh ibu dalam mengantisipasi kondisi anak ini? Mungkin sedikit saya ceritakan, saya juga itu baru di situ. Jadi anak ini sejak kelas rendah saya tidak terlalu ikuti, seperti anak pendampingan yang saya ikuti ke situ setelah anak di masuk kelas 4, 5, 6. Nah dari situlah guru-guru juga selalu mendampingi anak-anak yang melakukan ujian khusus begitu. Kalau sudah jam istirahat, guru-guru melakukan bimbingan, ajak dia ke perpustakaan. Terus selain di perpustakaan mungkin ada waktu kalau jam-jam di hari Jumat Bersih, karena kadang-kadang di hari Jumat Bersih itu mulai bekerja bakti, mungkin anak ini kan perlakukan seperti pendampingan ya itu. Ada apa namanya pegawai tata usaha di situ perpustakaan yang Luar biasa ya usaha-usaha yang sudah dilakukan baik itu ibu sebagai kepala sekolah maupun guru, bahkan penjaga perpus juga terlibat ya. Luar biasa sekali. Nah, berarti di sini tidak ada pelanggaran hukum tentunya ya, karena ini kasus yang intern atau terjadi di dalam lingkungan sekolah dan juga kategorinya ringan, tidak melibatkan hukum. Kemudian ibu secara intuisi sepertinya kedua sisi ini sama-sama benar. Baik itu kalau kita menerapkan keadilan, misalnya anak ini kita mau untuk dia secara aturan memang tidak boleh lulus,
tidak bisa disalahkan. Pun saat kita katakan kita harus peduli dengan masa depannya, itu juga tidak bisa disalahkan. Jadi secara situasi kedua keputusan itu sebenarnya sama-sama benar, sama-sama baik. Nah kemudian tidak ada yang dipublikasikan keluar dan benar-benar ditangani ke dalamnya secara saya bisa bilang bahwa ibu ini bersama guru adalah panutan atau idola dari anak tersebut, karena berjuang untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut. Lebih baik. Kemudian kalau saya boleh tahu lagi Bu, ada yang namanya investigasi opsi trilema, artinya penanganan yang ibu lakukan tidak hanya cukup di SD, tapi kita berpikir bagaimana kelanjutannya saat dia masuk ke SMP. Kira-kira tindakan apa yang sudah coba ibu ambil supaya demi masa depan anak ini? gagap dalam membaca dan juga mau usianya sudah mendekati mau hampir 15 tahun. Jadi kan dalam pendekatan di situ Bapak Presiden menyatakan bahwa di keseluruhan saja nanti kami berlakukan secara khusus di sini. Jadi Bapak sudah menginformasikan kepada guru di sini di SMP untuk melakukan nanti pendampingan khusus seperti itu. Kerjasama yang baik antara kepala sekolah SMP dan SD luar biasa. Kebetulan juga kan dekat di sini ya. Dekat di sini. Jadi bisa komunikasinya lebih lancar. Nah, jadi keputusan yang diambil itu kalau saya berpikir itu sudah terbaik karena demi masa depan anak dan juga tidak memberatkan pihak SMP yang menerima. Baik, luar biasa percakapan kita ternyata sudah selesai. Saya mau bertanya dulu kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari setiap keputusan, setiap pengalaman yang Ibu alami di sekolah sampai hari ini, apa yang secara pribadi Ibu rasakan? Cerita dari saya dari semua keputusan yang kami ambil sendiri tidak selalu Tidak selalu aturan yang harus ditegakkan. Ada juga hal-hal tertentu di mana nilai kemanusiaan yang harus